Pendengar RRI Malang di mana saya berada dan Mas Rendra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga saja dengan semua nikmat itu kita terus tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepadanya agar termasuk golongan hamba yang abdan syakura, sehingga nanti bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan terus kita berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin. Para pendengar sekalian, memang di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah luput dari hal-hal yang namanya salah, keliru, atau bahkan dosa. Ya. Bahkan di awal dulu saja, Nabi Adam alaihissalam sudah tergelincir oleh setan, sehingga dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Sehingga Allah katakan turunlah ya, supaya nanti kalian sudah berkurang kesenangan hidup itu sampai waktu yang ditentukan. Demikian juga Nabi Yunus atau Nabi Dudun juga pernah berbuat khilaf sampai meninggalkan umatnya. Nah, termasuk juga Nabi Musa, ya hanya karena geramnya itu melihat kedoliman itu, maka tangannya waktu itulah yang bertindak sehingga memukul, ternyata yang dipukul itu adalah terjatuh, dan terjatuhnya berakhirlah nyawanya. Nah ini hal-hal semacam ini atau pengelolaan emosional yang tidak terkontrol tidak lain adalah karena setan laknatullah ini yang banyak menjadikan manusia ini menjadi berlumuran dengan dosa dan salah. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim ya senantiasa menanti terus sampai hamba itu mau bertobat kepadanya. Kan Allah katakan bahwa bertobatlah kamu dengan sebenar-benarnya, tubu ilallah taubatan nasuha. Nah, para pendengar sekalian yang berbahagia, banyak hal-hal yang menyebabkan orang itu tergelincir juga, selain dari contoh-contoh dari Nabi tadi, tetapi juga ada tidak hanya ada, saya pikir begitu ya, banyak ini Mas Wendra, bahwa menjadikan ulama atau pemimpin itu, tetapi kemudian menuhankannya, jadi istilahnya berlebihan ya begitu. Sehingga di zaman dulu saja juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Taubat itu bahwa attakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibna Maryam wa ma umiru illa liya'budullaha ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Maha Esa. Ibudullah, sembahlah.
tetapi malah diagung-agungkan. Sesungguhnya subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah apa yang mereka pertuhankan. Kemudian kepatuhan anak kepada orang tua. Memang kita harus senantiasa patuh kepada kedua orang tua, karena ridallah ridal waliden wa suhtullah suhtul waliden. Tetapi kalau kemudian bapak atau ibu orang tua ini malah kemudian menjadikan kita tidak bersama dengan Allah atau jauh dari Allah, bahkan mensekutukannya, seperti Nabi Ibrahim itu, ayahnya ini adalah yang produksi patung-patung itu, sehingga inilah yang oleh Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in astahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humudz dzalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara menjadi walimu jika lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Ya, jadi kalau memang mengajak kepada kekafiran, ya tidak bisa dipatuhi. Tetapi di dalam pergaulannya tetap qaulan syadida, tetap dengan cara yang bijak. Atau juga kita tidak terasa, Mas Wendra dan para pendengar sekalian, kita diperintahkan untuk sudah bersedekah, berinfak, tetapi kemudian menjadi hujub bangga dan kemudian menyakiti perasaan prima. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala ada lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hai orang-orang yang beriman, ya, jika kamu nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak mengiringi dengan apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka akan memperoleh pahala yang besar. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, karena kan ada tidak terasa ini gak mergo aku loh sampean. Ya. Dan itu semua dari saya loh. Mana terima kasihnya? Nah, inilah semacam inilah contoh-contoh hal semacam inilah yang ada dan terjadi di antara kita semua, ataupun kadang juga sudah ada alat berdakwah itu sebuah organisasi, kemudian malah menjadi alat untuk membanggakan diri, hanya dibangga-banggakan saja, dan kemudian malah mencari penghidupan di dalamnya, tidak menghidupkannya. Nah, inilah yang contoh-contoh perbuatan tergelincir semacam itu. Maka tidak lain dan tidak bukan adalah wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tak terasa karena cinta kita kepada anak-anak dan harta, sampai banyak yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi keinginan istri, keinginan suami yang itu menjadikan kita sampai melanggar syariat Allah, ataupun juga harapan anak-anak banyak yang kita tidak terasa di kalangan kebanyakan orang-orang yang terutama memang diberi oleh Allah rezeki yang melimpah, adalah untuk saling suap menyuap, adalah supaya si anak ini mendapatkan sekolah atau tempat atau pekerjaan yang diinginkan dengan cara yang menyuap. Itu salah satu contoh juga terlalu cintanya kepada anak-anak dan harta sampai lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah di dalam menyambut Ramadan ini kan memang perlu warming up-nya
Warming up-nya ini adalah banyak beristighfar ini, bermuhasabah diri ini, ya supaya segeralah kita kalau bahasa apa hewanianya itu kan ngentung ya, kita mau ngentung ini ya, membersihkan ya, mau bertapah ini ya, jadi membersihkan, bersegera dulu kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hal-hal yang kotor tentang harta dikeluarkan supaya kita nanti bisa mendapati sinar Ramadan ini luar biasa di sana, kecerahannya, kemuliaannya, maka dengan betul-betul hati yang sudah bersih dan kemudian jiwa yang kemudian menjadi tenang, ya, maka insya Allah yang namanya muflihun, orang yang menang itu, semoga kita bisa meraihnya. Karena memang kita tidak tahu sejauh mana Allah masih memberi waktu atau usia kita, jatah umur kita tidak tahu. Cuma berharap walaupun masih kurang 40 hari, rasanya selangkah lagi tuh Mas Wendra. Tetapi kalau Allah mengendaki hari ini, tadi, kemudian kemarin lusanya, saudara-saudara kita sudah mendahului kita. Bahkan kadang-kadang di saat tertidur, begitu dilihat sudah tidak bisa bangun lagi. Nah, sebelum hal-hal itu menimpa diri kita, ya, jangan sampai kemudian tergelincir kita sampai jatuh ke dalamnya yang malah terus berkubang dosa. Ya, maka sekali lagi masih ada waktu, sebagaimana lagunya Mas Ebit itu, masih ada waktu ya, sebelum terlambat. Maka dengan membersihkannya tadi, salah satunya adalah tubuh ilallah taubatan nasuha, itu betul-betul dengan azamta, dengan kekuatan lahir batin ini sungguh-sungguh. Jadi tidak hanya niat, walaupun niat sudah tercatat, tetapi dilaksanakan ya. Dalam artian segera ambil wudhu, apalagi diikuti kemudian dengan sholat taubat, itu sholat syukril wudhu itu ya, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya luruh, rontok dosa-dosa ini dengan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dengan bangun di sepertiga malam yang terakhir, ataupun juga di saat sujud kita yang terakhir, mohon pertolongan pada Allah, masih ada ampunan untuk kita. Nah, setelah selesai itulah kita ikuti dengan berinfak dan bersedekah, dan terus membuat hubungan sosial yang baik dengan siapapun, menebarkan kasih sayang terhadap siapapun, terutama yang senantiasa bersinergi setiap hari adalah keluarga. Nah, seperti itu. Akhirnya kita menjadi khairukum tanfa'uhum finnas. Sebaik-baik bagi kamu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, semoga kita bisa berhasil sebagaimana kupu-kupu ya, yang berhasil ngomong, kemudian kan bisa enak menari ke sana kemari, kemudian yang dilakukan tidak membuat kerusakan, ranting saja, daun saja tidak sampai patah, karena ringannya dia ke sana kemari. Nah, itulah yang kita harapkan, semoga terwujud insyaallah. Insyaallah. Amin Allahumma amin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Begitu Mas Wendra. Baiklah.